Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral ulama wal qurama wal fudala. Para asatidz, pengurus mushola muhajirin semuanya saya hormati dan saya muliakan, pada para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, dan juga tidak lupa kepada para pemirsa yang di rumah yang saya hormati pula. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita semua mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama dapat menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di tempat yang kita cintai ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian kitab Tafsir Jalalain, di mana di pagi hari ini kita akan melanjutkan mentadabburi surat Nuh. Kita mulai dari awal surat Nuh, juznya 29. Bagi yang bawa HP atau mungkin mau buka Al-Quran, bisa dibuka surat Nuh, juznya juz 29. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya dan bersama-sama berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah serta para pemirsa rahimakumullah, marilah untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita sama-sama hadiahkan surah Fatihah pada guru-guru kita semua, bil khusus kepada mu'alif hadzal kitab Tafsir Jalalain, la hadratin nabiyina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was salihin wa ila jamil malaikatil muqarrabin jamma syekhina wa alimina jami' abaina wa ummahatina jadadina wa jaddatina ikhwanina akhwatina wa auladina dzurriyyatina talamidina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu alaihi Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Buhali, nafa'anallahu bihima bi'ulumihima fid dharain. Sya'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Nuh, surat yang menjelaskan tentang Nabi Nuh, tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Surat ini makiyah wa ayatuha thamanun aw samanin wa ishrun. Makiyah, surat diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, namanya makiyah. Lalu diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, namanya madaniyah. Surat Nuh kelompok surat makiyah. Wa ayatuha thamanun wa ishrun. Sedangkan jumlah ayatnya itu ada 28 ayat. 28 ayat. Kemudian jumlah kata, kosakata dalam surat Nuh ini ada 224 kosakata, dan hurufnya sekitar 920 huruf. Yang akan kita bersama-sama tadabburi atau kita renungkan isinya, maknanya, mungkin sekitar 7 ayat atau 6 ayat sesuai dengan waktu yang ada. Mudah-mudahan walaupun
waktu terbatas, namun ada ilmu yang kita dapatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Inna, sesungguhnya aku, arsalnaka, aku mengutusmu. Siapa aku yang dimaksud atau kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu, Nuhan. Inna arsalna, inna sesungguhnya kami, arsalna kami mengutus Nuhan. Nuhan kayaknya tidak ada ya. Nuhan kepada Nabi Nuh. Nuhan kepada Nabi Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya Nabi Nuh, pada kaumnya Nuh. Sesungguhnya kami mengutus, berarti pasti kata ada taukid inna. Sesungguhnya kami mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah kepada kaumnya, untuk mengajak kepada kaumnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diutus menurut Ibnu Abbas di usia 40 tahun, ala ra'si arba'ina. Ketika di awal usia 40 tahun Nabi Nuh diutus. Kemudian ada yang mengatakan di usia 350 tahun baru diutus. Ada juga pendapat yang mengatakan di usia 50 tahun diutus. Dan Nabi Nuh hidup bersama dengan kaumnya selama 950 tahun. Memiliki bahasanya alfusanatin ila khamsina ama, 1000 tahun kecuali 50 tahun, berarti 950 tahun Nabi Nuh termasuk orang yang panjang usianya 950 tahun. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya, an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. An anzir tegese meden-meden ana sapa sira. Kalau diartikan dengan tafsiriyah, kalau diartikan dengan masdariyah, an angdir, supaya kamu menakut-nakuti, ing yen to meden-medeni sira. Menakut-nakuti artinya memberikan peringatan ya. Agar kamu memberikan peringatan, wahai Nuh, ai biing dari kaumika, kaumaka terhadap kaummu, min qabli ayyatiyahum, sebelum datang pada mereka, sebelum datang pada mereka, adzabun, siksaan, alimun, yang sangat pedih. Sesungguhnya aku mengutus kepada Nabi Nuh untuk berdakwah kepada kaumnya dengan aku katakan, wahai Nuh, berilah peringatan kepada kaummu sebelum datangnya siksaan yang sangat pedih. Artinya kalau kalian semua tidak beriman ya, jadi berilah peringatan kepada kaummu sebelum datangnya siksaan yang pedih. Illam yu'minu, apabila tidak mau beriman. Di dalam ayat ini Allah memberikan perintah kepada Nabi Nuh untuk mendakwai kaumnya agar kaumnya beriman. Sebab andaikan tidak beriman, maka akan datang siksaan Allah yang pedih, akan datang azab Allah, akan datang kemurkaan Allah atas apa yang mereka lakukan, atas perbuatan maksiat atau ketidakimanan mereka kepada Allah. Dalam tafsirnya dijelaskan, alimin diartikan dengan muallimin, yang sangat pedih, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Ini peringatan yang disampaikan Allah, ada ancaman gitu. Jadi memang Nabi itu diutus bukan sekedar memberikan kabar gembira, di sisi lain juga memberikan peringatan. Jadi basyirau wa nadhira, kabar gembira bagi mereka yang taat, yang beriman, dan ada peringatan
ada dampak yang disampaikan, ada peringatan tentang hukuman yang akan diberikan apabila tidak mau beriman dan tidak taat kepada Allah. Ya, seperti ini. Jadi tidak nyeneng netok nih. Jadi dalam satu sisi nggih memberikan yang disenangkan, menyampaikan yang disenangkan, sisi yang lain juga memberikan ancaman dan peringatan jika tidak mau melakukan. Sebab ketika orang terlalu dibombong dengan yang menyenangkan, dia tidak akan sadar atas kesalahannya, dan kesalahannya itu dianggap hal yang biasa, hal yang tidak berisiko. Maka Al-Quran sampaikan, man amila solihan falinafsih wa man asa'a fa'aliha. Barang siapa beramal solih, maka manfaat amal solih itu ya kembali kepada dirinya. Artinya dia akan mendapatkan balasan dari Allah berupa kenikmatan, berupa kesenangan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah, baik dunia maupun akhirat. Wa man asa'a fa'aliha. Begitu juga kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dia akan mendapatkan hal yang buruk yang kembali kepada dirinya. Jadi dampak resiko dari kemaksiatan dia yang akan menanggungnya. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sebab adanya musibah akibat yang semestinya kita itu pantas untuk mendapatkan azab dari Allah. Akhirnya azab itu tidak jadi diberikan kepada kita, atau azab itu tidak akan lama diberikan pada kita karena segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertobat kepadanya. Ini memang seperti itu nggih, dalam kehidupan ini yang harus kita fahami, karena semua penjelasan dalam ayat-ayat Al-Quran, hadisnya Rasulullah mengarah kepada in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika kamu melakukan hal yang baik, maka kamu akan mendapatkan yang baik pula. Jika kamu melakukan hal yang buruk, hal yang maksiat, maka kamu akan mendapatkan hal yang buruk pula. Hal ini harus menjadi prinsip hidup kita biar kita mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Demikian pula yang disampaikan Nabi Nuh kepada kaumnya atas perintah Allah. Wahai Nuh, berilah peringatan kepada kaummu agar mereka semua beriman kepadaku. Karena pada masa Nabi Nuh ini adalah orang yang pertama kali tidak beriman kepada Allah. Jadi kaum yang pertama kali mensekutukan Allah. Sebelumnya semuanya itu beriman. Wa Nuhun awalu rasulin ursila bin nahyi anisyirki. Nabi Nuh adalah utusan yang pertama yang diutus untuk mencegah orang dalam mensekutukan Allah, dari mensekutukan Allah. Li anna syirka innama hadasa fi zamanihi. Dikarenakan kemusyrikan itu terjadi pada masa Nabi Nuh. Wa amma qablahu falam ya'rifu ibadata khairillah hatta yu'maru bitarkiha. Sedangkan sebelumnya Nabi Nuh diutus, tidak ada orang yang menyembah kepada selain Allah sehingga mereka diperintahkan untuk meninggalkannya. Jadi orang itu mensekutukan Allah, mulai tidak mau menyembah Allah itu pada masanya Nabi Nuh. Maka disinilah Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk memberikan peringatan pada mereka, mendakwai mereka agar beriman pada Allah. Dan langsung diberikan ancaman. Andaikan tidak beriman, ya, min qabli ayatiya wa min qabli yatiyahum adzabun alim, sebelum datangnya siksaan yang pedih. Artinya jika tidak mau beriman maka akan datang azab Allah yang pedih fid dunya wal akhirah. Apa azab Allah? At-tufan. Pada masa Nabi Nuh, ya, datanglah banjir bandang. Hak itu benar-benar terjadi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar yang diolok-olok oleh kaumnya pada waktu panas begitu terik, tapi membuat kapal. Apa gunanya? Semuanya mengolok-olok Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh atas bimbingan Allah, atas perintah Allah,
dengan bimbingan Allah akhirnya membuat kapal tersebut. Jadi tanpa dibimbing oleh Allah tidak bisa membuat kapal, sehingga kapal-kapal yang sekarang merupakan contoh atau meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, dan Nabi Nuh bisa membuat kapal itu atas bimbingan Allah. Di saat itu semua orang mengolok-olok karena tidak relevan dengan waktu. Ada apa? Ternyata Allah ingin mengirimkan banjir bandang kepada kaumnya Nabi Nuh yang tidak beriman. Sebelum banjir bandang itu datang sudah ada peringatan yang disampaikan, berimanlah kalian semua, jangan mensekutukan Allah, la ilaha illallah, yakinilah, berkeyakinanlah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu sudah disampaikan Nabi Nuh sebelum datangnya azab. Ternyata hanya sebagian kecil dari mereka. Selama hidupnya Nabi Nuh berdakwah setelah diutus, yang didapat hanyalah 40 pasang. Laki-laki dan perempuan hanya 40, berarti jumlahnya semuanya 80 orang. Selebihnya dalam seluruh dunia ini, karena itu kan memang penduduk dunia semuanya hanya segitu, namun banyak sebenarnya jumlahnya ya. Namun yang beriman hanya 40 pasang, hanya 80 orang, selebihnya tidak beriman, sehingga benar-benar apa yang dikatakan Allah terjadi, mereka semua tenggelam. Walaupun merasa akan aman, akan mengungsi ke tempat yang tinggi, ternyata banjir begitu besar, tidak ada yang bisa selamat. Termasuk Kan'an, putranya Nabi Nuh juga tidak bisa selamat, karena Kan'an bagian daripada orang yang tidak beriman, sehingga tidak bisa mengandalkan orang tua andaikan tidak memiliki keimanan yang sama. Satunya beriman, satunya tidak beriman, nanti di akhirat tidak bisa menolong. Termasuk seperti Nabi Nuh tidak diperbolehkan menolong anaknya Kan'an karena Kan'an tidak beriman, sedangkan Nabi Nuh beriman, dilarang oleh Allah untuk menolong. Di akhirat nanti seperti itu gambarannya. Kalau sama-sama beriman, insya Allah nanti saling bisa memberikan pertolongan atau memberikan syafaat antara anak kepada orang tua atau orang tua kepada anaknya dan yang lainnya. Kemudian ayat yang berikutnya, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Qala, dawuh, berkata Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, ini sesungguhnya aku lakum, terhadap kalian semua, nadhirun, orang yang memberikan peringatan, mubinun, yang jelas, yang nyata, bayinul ingdari, jelas nyata-nyata memberikan peringatan. Jadi peringatannya Nabi Nuh, wahai kaumku, Nabi Nuh katakan, ya qaumi, wahai kaumku, aku ini benar-benar jelas-jelas memberikan peringatan pada kalian. Maksudnya peringatan yang jelas itu bagaimana? Peringatan yang disampaikan itu bisa difahami betul. Kalimatnya sangat jelas, apa yang diperintahkan Allah kepada kaumnya agar beriman kepada Allah itu semuanya bisa menangkap. Tidak ada yang bingung dalam memahami maksud dari Nabi Nuh. Semuanya itu faham sebenarnya. Hanya saja tidak semuanya mau beriman kepada Allah. Perintahnya ini, dakwahnya ini, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ani'budullah bi an aqula lakum. Aku katakan pada kalian, u'budullah, u'budu, menyembahlah kalian semua, Allah, kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah. Sama dengan ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-amru bil ibadah, perintah untuk ibadah, ya tanawalu jami'al wajibat wal mamdubat min af'alil qulub wa af'alil jawarih. Kata ibadah, perintah untuk ibadah, dawuhnya Nabi Nuh kepada kaumnya, u'budullah, beribadahlah kalian semua kepada Allah, menyembahlah kalian semua kepada Allah. Itu artinya adalah jalankan segala yang diperintahkan oleh Allah, kewajiban-kewajiban kerjakan. Jadi kerjakan apa yang disenangi Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kalau wajib jelas-jelas harus dilakukan, sunnah kita boleh melakukan, boleh tidak. Hanya saja kalau kita tidak melakukan tidak dapat pahala. Min af'alil qulub, dari pekerjaan hati.
wa af'alil jawarih, dan pekerjaan zahir. Artinya ibadah yang kita lakukan ini tidak hanya kepada Nabi Nuh, namun kepada kaumnya Nabi Nuh, namun kepada kita semua. Itu mencakup urusan hati dan urusan zahir. Kita harus menjalankan syariat dengan benar dan tidak boleh melupakan hakikat. Harus paham tentang hakikat dan juga harus menjalankan syariat. Salat harus kita kerjakan, sabar terhadap musibah, syukur terhadap nikmat, meyakini bahwa Allah yang mengatur kehidupan ini, tidak ada yang berkuasa selain Allah, mudabbirul umur, la yanfa'u wa la yadurru illallah, tidak ada yang memberikan bahaya, manfaat dan bahaya kecuali Allah, la yasukul khaira illallah, la yasrifu su'a illallah. Itu harus ada dalam hati kita. Sifat-sifat yang semacam itu harus ada, karena itu bagian daripada ibadah. Kalau kita sholatnya tekun, namun ngersuloh, namun mengeluh dengan keadaan buruk yang kita alami, berarti kita masih ibadah zahir, belum ibadah batin. Ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang, kebaikan atau barang yang kita senangi dari orang lain, kita hanya berterima kasih kepada orang, tidak mau berterima kasih kepada Allah, itu juga tidak dibenarkan. Kita hanya melihat secara zahir, tidak melihat secara batin. Orang yang punya pandangan hati, nadrul qalbi atau basirah, itu tidak melupakan hakikatnya. Yang menggerakkan orang untuk memberikan sesuatu kepada saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti saya berterima kasih kepada orang sebagai perantara, sebagai wasilah, dan juga tidak lupa bersyukur kepada Allah yang menggerakkan. Apa yang dilakukan orang tua kepada anaknya, itu jangan dilihat orang tua yang berbuat baik kepada kita saja, namun kita juga harus melihat Allah yang menggerakkan, yang menumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang tua, sehingga orang tua tersebut mau merawat anaknya, sehingga kita tetap baik sama orang tua, juga baik kepada Allah. Dan beberapa waktu yang lalu pertanyaan kepada saya, ada orang yang punya pendapat begini, Pak Ustadz, yang penting saya baik sama orang tua saya, walaupun saya tidak sholat tidak apa-apa, karena orang tua saya yang telah merawat saya sejak kecil, yang membesarkan saya, sehingga saya akan berbakti kepadanya. Apakah ini bisa? Saya jawab tidak bisa, karena kita harus paham tentang wasilah dan paham siapa yang menggerakkan wasilah. Orang tua itu sebagai perantara, hakikatnya Allah lah yang menggerakkan, menjadikan mereka sayang kepada kita. Al-Quran, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Tidak cukup hanya baik kepada orang tua, tidak mau ibadah kepada Allah. Namanya itu hanya bersyukur kepada orang tua, tidak bersyukur kepada Allah. Walaupun Allah yang menggerakkan, Allah yang menghendaki mereka untuk berbuat baik kepada kita, kita juga tidak lupa berterima kasih kepada makhluk. Hadis Nabi sampaikan, Rasulullah, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa tidak mau berterima kasih kepada orang yang berbuat kebaikan, maka sama halnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Berarti kedua-duanya tetap baik hubungan kita dengan makhluk, juga baik hubungan kita dengan Allah. Ini ubudullah. Wahai kaumku, menyembahlah kalian semua kepada Allah. Artinya lakukan apa yang disenangi oleh Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang terkait dengan pekerjaan hati, perbuatan hati kita, sifat-sifat yang ada di hati kita, maupun urusan zahir, ibadah dan lain sebagainya. Kemudian wattaquhu, lan wadiyo, dan takwalah kalian semua kepada Allah. Kalau sudah dikatakan ubuduhu, kemudian wattaquhu, pengertian dari wattaquhu wal amru bitaqwa yatanawalu asajra an jami'il mahdurat wal makruhah, yaitu mengandung pengertian, mengandung maksud
bahwa kita harus meninggalkan apapun yang tidak disenangi oleh Allah, baik yang haram maupun yang makruh, utamanya yang haram. Kemudian kalimat berikutnya wa atiuni dan takwa dan taatlah kalian semua kepadaku. Jadi sebenarnya hampir sama ya, antara ubudullah wattaquhu wa atiuni ya. Yang dimaksud dengan wa atiuni wal amru bi ta'atin nuh yatanawalu ada jami'il ma'murat wa tarka jami'il manhiyat. Sedangkan perintah untuk taat kepada Nabi Nuh yang dimaksud mencakup kepada mengerjakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Artinya Nabi Nuh sebagai panutan, ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak sekedar menyuruh tanpa mengerjakan, menyuruh juga mengerjakan. Hanya saja ada khususiyah yang tentunya tidak perlu diikuti. Sama dengan kita kepada Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, apa yang menjadi contoh yang diberikan Nabi harus kita ikuti. Nabi Nuh memberikan perintah, memberikan dakwah, juga memberikan contoh. Nanti menyampaikan tentang kebenaran juga yang menjalankan kebenaran. Banyak orang yang mampu memberi contoh namun tidak bisa menjadi contoh, sehingga disepelekan oleh orang lain. Ngomongnya pinter tapi tumindai bertolak belakang dengan apa yang diucapkan. Termasuk orang tua dengan anaknya dikongkon sholat tapi wong tuane orang nyontoni sholat. Saman kok ndak sholat Pak, ngenteni iki lho cukupe bola iki sik seru-serune. Ternyata bablas mboten salat. Akhirnya oleh anak ini mboten batek dihormati. Ya la tanha an kulukin wa ta'tiya mithlahu arun alaika idza fa'alta azimu. Dalam syair Arab seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi Nuh menjelaskan, Allah menjelaskan, menerukan apa yang disampaikan Nabi Nuh, yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhir ila ajallim musamma. Kalau kamu taat kepada Allah, kalau kalian semua beriman kepada Allah dan taat kepadanya, yaghfir lakum, yaghfir maka Allah memberi ampunan lakum kepada kalian semua. Min dunubikum dari dosa-dosa kalian, dari bagian dari dosa-dosa kalian atau semua dosa-dosa kalian. Jika kalian asalnya tidak beriman, kemudian beriman, asalnya menjadi orang yang mensekutukan Allah, kemudian dia beriman kepada Allah, lalu sekarang mengucapkan dua kalimat syahadat, apa yang akan didapat, keuntungan apa yang akan diterima ketika menjadi orang yang beriman? Yaghfir lakum min dzunubikum, maka Allah akan mengampuni dosa kalian semua. Kalau kita masih hidup, masih punya kesempatan untuk bertobat, termasuk menjadi orang yang beriman bagi yang belum beriman. Karena Allah akan mengampuni dosa. Yaghfir lakum min dzunubikum. Fa innal islama yaghfiru bihi ma qablahu. Karena Islam, orang yang masuk Islam akan menjadikan dia terampuni dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Atau minnya tab'idiyah, atau min yang menunjukkan arti sebagian, li ikhraji hukukul ibad, hukukil ibad. Orang yang masuk Islam diampuni dosanya selain yang berhubungan dengan sesama manusia tentang kezaliman. Misalkan punya hutang, ya harus tetap dibayar. Kalau dia pernah melakukan kejahatan besar seperti membunuh orang, ya tentunya harus dihad. Ada kisos yang diberikan. Untuk dosa yang lainnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dia tidak pernah melakukan kejahatan besar yang melibatkan urusan had atau hukuman yang ada dalam agama dan tidak mengambil barang orang dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan ampunan seluruh dosa yang dilakukan. Yaghfir lakum min dzunubikum. Walaupun menjelang wafat, sebelum dia meninggal dunia, waktu sebelum nazak dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia akan menjadi orang yang menempati surganya Allah, jadi orang yang selamat masuk ke dalam surganya Allah.
diampuni dosanya oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau di akhir hayat tidak membawa iman, maka akan masuk selamanya di neraka, baik yang sebelumnya itu memang tidak beriman atau sebelumnya menjadi orang yang beriman. Maka seringkali kita ingatkan pentingnya kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah berupa nikmat iman, dengan menggunakan waktu yang kita miliki untuk selalu taat pada Allah, menjadi orang yang senantiasa beribadah pada Allah. Salah satu tujuan, dan memang tujuan yang utama, agar kita tetap diberikan keimanan di akhir hayat. Karena logikanya iman itu sebagai pemberian, kalau tidak kita syukuri bisa jadi akan diambil oleh sang pemberinya. Kalau sudah diambil di waktu kita akhir hayat, di waktu kita meninggal dunia, maka kita akan selamanya masuk neraka. Karena mati dengan tidak membawa iman namanya mati su'ul khotimah, akibatnya akan neraka selamanya. Monggo terus diusahakan niatnya seperti itu. Selain kita mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lainnya, yang terpenting yang paling utama masalah agar kita meninggal dunia dalam keadaan membawa iman. Termasuk yang disampaikan para ulama, ada beberapa perbuatan yang membuat orang kehilangan iman di akhir hayat. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua, suka mendolimi sesama. Kemudian mudminul khamri, orang yang terus-menerus tidak berhenti mengkonsumsi narkoba. Kemudian ada tahawun bis sholah, orang yang suka meninggalkan sholat, orang yang tidak mau mengerjakan sholat. Kata ulama, itu bisa menjadikan orang kehilangan iman di akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Kalau mau beriman, asalnya tidak beriman mau beriman, atau asalnya tidak taat kemudian menjadi orang yang taat, selain mendapatkan ampunan dosa, kata Allah dalam surat ini, wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, maka Allah akan menangguhkan kalian semua bila adzabin, tanpa adanya siksaan. Asalnya akan mendapatkan azab, akhirnya tidak jadi diazab. Ila ajalin musamma, sampai dengan batas yang ditentukan, ajalil maut, batas kematian. Jadi selama hidupnya oleh Allah selalu diberikan kemudahan-kemudahan, selalu diberikan hal yang disenangi. Niki yang disampaikan Allah. Jadi selain diampuni dosa, Allah selalu memberikan pertolongan sampai dengan akhir hayatnya. Selama hidupnya selalu mendapatkan kebahagiaan. Allah akan menangguhkan azab, artinya tidak memberikan azab pada mereka yang mau beriman dan taat kepada Allah sampai dengan datangnya kematian. Hidup kita bahagia dan akhirat pun akan bahagia. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Inna ajalallahi, sesungguhnya ajalnya Allah, ketentuannya Allah yang dimaksud. Ajal itu kepastian Allah dalam arti di sini bi'adzabikum, dengan memberikan siksaan pada kalian, illam tu'minu, jika kalian tidak beriman. Jadi ketentuan Allah memberikan siksaan, memberikan azab jika tidak beriman. Idza ja'a la yu'akhkhar, kalau sudah datang tidak bisa ditunda. Jadi ketentuan Allah, jika orang tidak mau beriman kepadanya atau tidak mau taat kepadanya, maka akan mendapatkan azab dari Allah. Kalau Allah sudah mengendaki datang, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Idza jaa la yu'akhkhar. Law kuntum ta'lamun dzalik la amantum. Ayat berikutnya, law kuntum ta'lamuna, law kuntum, jika kalian semua ta'lamuna, mengetahui dzalika, yang demikian itu. Ini maksudnya punya keyakinan kuat. Kalau saya berbuat dosa, maka Allah akan memberikan azab kepada saya, memberikan musibah, memberikan ujian, memberikan hal yang buruk kepada saya, kesulitan demi kesulitan akan saya alami. Kalau yakin tentang itu, la amantum, maka kalian semua akan menjadi orang yang beriman. Atau la ata'tum, maka kalian semua akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Kalau punya keyakinan bahwa ketika kita tidak menjadi orang yang taat, maka kita akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan kita. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya adalah ma'isatan dongka.
kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan dikumpulkan di mahsyar nanti dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, walaupun di dunianya bisa melihat. Bangkit dari kubur tidak bisa melihat apa-apa, gelap, karena Allah yang menciptakan kita nanti setelah bangkit dari kubur. Apakah Allah tetap memberikan organ yang sempurna kepada kita atau tidak? Bahkan apakah Allah akan masih mewujudkan kita dalam bentuk manusia atau tidak? Itu kembali kepada kehendak Allah. Termasuk membangkitkan orang yang asalnya bisa melihat di saat hidup, bangkit dari kubur tidak bisa melihat alias buta. Kenapa? A'rada an dzikri, karena berpaling dari peringatan Allah, tidak mau menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang yakin bahwa ketaatan akan mendatangkan kebahagiaan, kemudahan dalam hidup, pasti akan menjadi orang yang taat. Keimanan akan membuat orang mendatangkan keselamatan, kebahagiaan dalam hidup, pasti orang akan menjadi orang yang beriman. Kemudian keluh kesahnya Nabi Nuh, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan falam yazidhum du'ai illa firara. Qala, Nabi Nuh mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku da'autu, mengajak aku qaumi, kepada kaumku, lailan, dalam waktu malam, wa naharan, dan waktu siang, daiman mutasilan, aku siang malam berdakwah kepada kaumku. Wahai Allah, keluh kesahnya Nabi Nuh disampaikan pada Allah, karena tidak ada keberhasilan yang nampak. Sehingga dakwah memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh waktu. Itu hal yang memang maklum. Seorang nabi seperti Nabi Nuh tidak serta-merta bisa mendakwai kaumnya. 950 tahun hanya dapat 80 orang. Coba bayangkan, bukan karena kurang intennya dalam dakwah, sangat intens sekali. Siang malam terus berdakwah. Namun Allah memang yang menghendaki orang dapat hidayah atau tidak. Secara zahir Nabi Nuh niku nggih jengkel nggih. Nabi Nuh iki jengkel, Gusti gimana ini siang malam sudah saya sampaikan dakwah yang engkau perintahkan kepadaku, falam yazidhum du'ai illa firara. Falam yazidhum, tidaklah menambah du'ai, ajakanku kepada mereka, illa firara, kecuali menjadikan mereka itu semakin berlari anil iman, dari keimanan. Tidak bertambah senang, justru bertambah menjauh. Semakin didakwai, bukan semakin tertarik, semakin membenci. Ini yang dialami oleh Nabi Nuh. Pelajaran bagi kita semua, kebaikan tetap kita sampaikan, entah bagaimana hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tetap kita harus menjadi orang yang beriman dan taat kepada Allah. Yang kedua, monggo kita juga ikut mendakwahkan keimanan dan ketaatan kepada yang lainnya. Addalu alal khair kafa'ilih, orang yang mengajak kepada kebaikan maka akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Dan yang ketiga, kita tetap harus bersabar dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan bersabar ketika kita menyampaikan dakwah kepada orang lain. Yang penting kita melakukan, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan dan memudahkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, monggo saya persilahkan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita tutup. Insyaallah ayat 1 sampai 5 sudah kita bisa ambil pemahamannya. Nanti di saat kita baca Al-Quran ayat ini, monggo saling kita sambil kita renungkan artinya, biar masuk ke dalam hati kita dan akan menjadikan kita lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah pada Allah. Al-Fatihah.
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman waj'alna mimma yastamuna al-qawla fayattabi'una ahsana wadkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana la tada' lana dhanban fi maqamina hadha illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa afaitah wa la mu'siran illa yassartah wa la dhallan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la waladan illa rabbaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna kunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin serta para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.